alasan dia buat nikahin ayah. Dia itu lebih pantas jadi anak ayah, bukan istri ayah. Perempuan udik kayak kamu pasti punya niat tersembunyi. Kamu ngaku aja deh, kamu mau nguras hartanya Arya kan? Semenjak ayah nikah sama perempuan ini, hidup ayah tuh makin sial. Buktinya ayah di PHK. Terus sekarang apa? Jualan ginian doang. Baru juga numpang di sini, kamu udah berani atur-atur Dira. Kamu pikir siapa? Kadang cinta bukan tentang siapa yang kita pilih, tetapi siapa yang harus kita perjuangkan meski hati belum mengenal sepenuhnya. Begitulah awal dari kisah ini. Bukan dari cinta pada pandangan pertama, tapi dari janji suci yang lahir di ujung nyawa seorang ibu. Wasiat terakhir yang menjadi beban di hati seorang anak. Antara menuruti harapan atau mengubur mimpi akan cinta sejati. Mana yang akan ia jalani? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Untuk kisah kita kali ini, langsung kita undang narasumber kita, Mbak Anjani. Narasumbernya mana, Mbak? Narasumbernya masih lemas, Kak. Di mana dia? Gak bisa ke studio? Sebentar ya, saya ngomong dulu ya. Gimana, Mas Dodi? Narasumbernya udah ready belum? Mbak Wulan, kondisi narasumber masih belum bisa diajak bicara. Seperti itu. Saya boleh bicara? Baik. Halo Mas Dodi, ini dengan Nadia. Posisi narasumber sekarang di mana? Narasumber masih di parkiran ini Mbak, di dalam mobil. Belum bisa diajak bicara ini Mbak. Oke, saya coba bicara dengan dia ya. Kami segera menghampiri supaya saya bisa coba bujuk dia. Baik Mbak Nadia, kami tunggu di parkiran samping. Ya, mari Mbak. Ya, langsung betul. Mbak Anjani, aku Nadia Mulia, Mbak, host catatan hati perempuan. Gimana keadaan kamu, Mbak? Saya grogi, Mbak. Mbak, itu wajar banget kok, Mbak. Kamu lagi mengingat momen-momen yang traumatis. Tapi kan momennya sudah kamu lalui, Mbak. Harapan kami sih kamu bisa berbagi kisah kamu supaya perempuan-perempuan lain yang menyaksikan tuh mereka bisa mendapatkan inspirasi. Mereka bisa mendapatkan ketegaran. Kira-kira kamu masih bersedia nggak untuk bercerita? Baik, Mbak. Saya akan siapkan mental saya buat bercerita. Alhamdulillah. Makasih ya, Mbak. Ya, pelan-pelan aja, Mbak. Studionya sebelah situ kok. Dekat. Mbak Anjani, kamu siap ya? Jangan grogi, jangan diberatin. Kamu anggap aja lagi curhat sama temen. Ya? Baik, Pak. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Mbak. Jadi sekali lagi Mbak Anjani, kami apresiasi banget Mbak Anjani mau hadir di sini, mau berbagi kisahnya. Siapa tahu kisah Mbak itu bisa menjadi inspirasi, bisa membantu perempuan lain yang sedang menyaksikan saat ini. Silakan Mbak. Semua berawal dari wasiat ibu saya sebelum meninggal, Mbak. Ibu saya menyuruh saya menikah dengan Mas Arya yang sudah banyak membantu ibu dan mendiang bapak. Kamu sungguh anak yang berbakti Mbak Anjani. Kamu ikhlas menikahi pria ya yang bukan pilihan kamu sebenarnya ya. Saat itu saya cuma mau mengikuti keinginan ibu saya, Mbak. Kami menikah di rumah ibu saya di desa. Dan sehari setelah menikah, saya langsung diajak Mas Arya tinggal di
rumahnya di kota. Kenapa, Mbak? Pernikahan saya diuji, Mbak. Saya nggak diterima sama anaknya Mas Arya dan juga kakak ipar Mas Arya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dira, perkenalkan, ini istri baru ayah. Hai Dira, ayah kamu sering ceritain kamu. Dira, yang sopan. Udah nggak apa-apa mas. Ayah kok malah nikah lagi sih sama perempuan ini? Dan nggak izin aku? Dira, ayah kan sudah pernah bilang sama kamu kalau ayah akan nikah di desa. Ya tapi nggak sama dia juga ya. Dia itu umurnya nggak beda jauh sama aku. Oh, jangan-jangan kamu godain ayah aku ya? Biar ayah aku mau nikah sama kamu. Cukup. Ya kan? Dira, jaga omongan kamu. Emang bener kan ya? Terus apa lagi coba alasan dia buat nikahin ayah? Dia itu lebih pantas jadi anak ayah, bukan istri ayah. Cukup. Pokoknya aku gak setuju ya sama pernikahan ini. Dan aku gak bakalan nganggep dia sebagai ibu tiri aku. Mas, tolong mas. Mungkin ini terlalu cepat buat Dira, mas. Saya akan ngomong sama dia baik-baik. Dira, ayah mohon, beri kesempatan Anjani buat jadi ibu sambung kamu. Anjani wanita baik-baik. Dia anak dari kenalan ayah. Terus apa kata orang ya? Kalau ngelihat wanita yang seharusnya jadi kakak aku, malah jadi ibu tiri aku. Aku malu ya. Lagian ya, mana ada wanita yang seumuran dia mau nikah sama duda anak satu. Kalau dia nggak punya maksud lain ya. Kamu belum kenal Anjani. Anjani itu baik, sama seperti almarhumah ibu kamu. Jangan ayah samain dia sama almarhum ibu. Dira, kasih saya kesempatan ya. Sebisa mungkin saya akan menjadi ibu yang baik buat kamu. Mungkin saya nggak akan bisa gantiin posisi ibu kamu. Tapi kita bisa jadi teman, Dira. Kenapa lagi sih tuh si Dira sama Mas Arya? Dira, ada apa ini? Aku gak terima tante ayah nikah lagi sama perempuan itu. Beraninya dia nikah sama Mas Arya. Harusnya kan aku jadi ibunya Dira gantiin adikku. Arya, kenapa sih kamu nikah sama dia tanpa persetujuan kami? Semua ini terlalu mendadak. Dan aku juga pernah minta izin sama Dira. Dan Dira bilang semua terserah aku. Lagian juga ngapain aku izin sama Mbak Mira. Dan aku kan juga menikahi orang yang tepat, Mbak. Saya nggak mau kehadiran saya merusak hubungan Mas Arya dengan anak semata wayangnya, Mbak. Tapi Mas Arya selalu meyakinkan saya kalau Dira anaknya hanya membutuhkan waktu untuk menerima saya. Mas Arya meminta saya untuk bersabar dan tetap mendampingi dia. Saya bisa membayangkan pasti sulit untuk menerima suami yang sudah memiliki anak yang sudah dewasa. Apalagi mengingat usia kalian terpaut cukup jauh. Masalahnya kakak iparnya Mas Arya. Kenapa kakak iparnya, Mbak?
kakak iparnya Mas Arya berusaha untuk menyingkirkan saya. Chicken katsu buatan kamu enak banget sayang. Mirip dengan menu di restoran aku. Bisa aja kamu, Mas. Ini tuh gak ada apa-apanya sama buatan kamu. Kamu kan chef handal. Bener kok sayang, enak banget. Loh, Dira, kok diam aja? Cobain dong. Gak selera. Anjani sudah masak buat kamu. Hargain. Ayah kok malah jadi maksa gini sih? Dira, Tante bawain makanan buat kamu. Mbak kok beli makanan online terus sih? Kan saya sudah bilang kalau Anjani akan masak. Aku beli online itu karena Dira yang minta. Iya ya, semenjak ibu meninggal, gak ada lagi tuh yang masak masakan kesukaan aku. Sekarang kan ada Anjani. Dia juga pintar masak seperti ibu kamu. Gak usah ya bandingin dia sama ibu. Karena sampai kapanpun, aku gak akan pernah mau makan masakan buatan dia. Dira! Gak apa-apa, Mas. Nanti aku coba bikin makanan kesukaan Dira. Mbak, aku mau bicara. Ada apa? Mulai sekarang, soal kebutuhan rumah ini semua diatur oleh Anjani. Kalau Dira butuh apa-apa, biar Anjani yang berikan. Kamu nggak bisa gitu dong. Selama ini kan keuangannya ngatur saya. Mentang-mentang punya istri, jadi seenaknya kamu. Lagian kan Anjani sudah menjadi istri sah saya, Mbak. Sudah seharusnya istri yang mengatur keuangan. Saya berterima kasih sama Mbak, karena selama ini Mbak sudah membantu kelola keuangan di rumah ini. Ngajar. Awas aja dia nanti. Tante, aku gak mau tinggal di rumah itu lagi. Ya udah yang tenang. Ayo duduk dulu. Gimana sayang? Pokoknya, kalau perempuan licik itu masih ada di rumah, aku gak sudi buat pulang. Kamu boleh tinggal di sini kok sama Tante. Pintu rumah ini akan selalu buka lebar buat kamu. Lagian, perempuan itu nggak pantas nikah sama ayah kamu. Ayah kamu itu udah dicuci otaknya. Bisa-bisanya dia nikahin perempuan yang pantas jadi anaknya. Iya, Tante. Aku juga gak tahu harus gimana. Sekarang kita harus lakuin sesuatu sebelum perempuan itu keluar taringnya. Ibu tiri itu nggak mungkin sayang sama kamu. Kamu itu kan bukan anak kandungnya. Terus, aku harus gimana, Tante? Kamu harus bujuk ayah kamu untuk ceraiin perempuan itu. Semua itu karena hasutan Mbak Mira. Loh, saya nggak paham, memangnya kenapa? Kenapa dia harus menghasut? Meskipun Dira mendesak Mas Arya untuk menceraikan saya, tapi Mas Arya tetap gak mau. Mas Arya juga minta saya jangan masukin ke hati omongan Dira. Tapi gimana pun, Mas Arya tetap akan mempertahankan pernikahan kami. Tapi itu kabar yang baik, Mbak. Artinya Mbak dan suami itu sepakat, kalian kompak. Tapi rasanya sulit sekali jalanin hari-hari saya di rumah. Begitu banyak cobaan. Terlebih Mbak Mira, dia gak pernah berhenti buat misahin kami. Pokoknya nanti pas kamu pulang aku masakin yang enak buat kamu. Makasih ya sayang. Yaudah ya, aku berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Anjani, kamu sengaja ya mau merusak hubungan ayah dan anak? Enggak, Mbak. Saya nggak pernah ada niatan kayak gitu. Kamu pikir saya percaya perempuan udik kayak kamu pasti punya niat terselubung? Kamu ngaku aja deh, kamu mau nguras hartanya Arya kan? Buktinya Arya ngasih keuangan keluarga ke kamu.
Dasar matre. Cukup, Mbak. Selama ini saya diam, Mbak hina, Mbak jelekin saya. Tapi Mbak nggak ada hak untuk itu, Mbak. Mbak nggak kenal saya. Kamu mau ceramain saya? Hah? Kan, Mbak. Saya nggak akan biarin Mbak kasar sama saya. Aduh, sakit. Sakit. Pasin. Berani ya kamu sakitin tante saya? Gira, Ibu bisa jelasin. Pas. Ibu. Jangan sebut kamu ibu. Karena kamu bukan ibu saya. Dira, kamu lihat sendiri kan kalau ibu tiri kamu itu bener-bener jahat. Dia mau nyakitin tante, Dira. Tante nggak kebayang deh kalau sampai kamu seatap sama dia, kamu pasti juga bakal disakitin. Mbak jangan fitnah saya dong, Mbak. Cukup. Pergi kamu dari sini. Dan kamu, saya bakal laporin ini ke ayah. Ayo deh tante, kita masuk aja ke dalam rumah. Ya Allah, aku harus gimana? Ini yang kamu pantas dapatkan, Anjani. Jangan pernah bermimpi bisa bahagia jadi istri Arya. Tante lagi lihat apa? Ini Dira, tangan tante sakit banget, Dira. Gara-gara ibu tiri kamu tuh. Duh. Kok dia berani banget sih nyakitin tante? Tante cuma takut kamu diapa-apain sama dia, Dira. Aku bakal nyuruh ayah buat musik dia. Sakit banget. Aduh.